Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ya. Pada pembahasan sebelumnya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi sudah membahas tentang rahasia-rahasia huruf ya, terutama huruf-huruf hijaiyah ini ternyata memiliki makom kedudukan ya sebagaimana makom para aulia ya. Ada kutub, ada imamani, ada autad, dan ada abdal. Kemudian Syekh Ibnu Arabi juga menjelaskan untuk mencapai memperoleh semua itu ya harus bil khalwah wa dzikri wal himmah itu. Jadi untuk bisa memperoleh pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman ilmu atau memperoleh pencerahan ilmu-ilmu rohani gitu. Itu ya harus melakukan sebuah khalwah. Khalwah itu ya menyendiri di sebuah tempat yang digunakan untuk fokus ya mengingat Allah. Kemudian wa dzikri dan juga zikir secara istiqomah. Kemudian wal himmah, memiliki semangat yang kuat. Jadi jangan melempem. Himmah aliyah itu penting. Dia ibaratnya kalau belum tercapai apa yang diinginkan belum pernah berhenti. Ini seorang laki-laki yang memiliki himmah aliyah. Kemudian selanjutnya Syekh Nafis menjelaskan ya, soal bahwa di alam semesta ini ya, semua memiliki ruh ya, sehingga di dalam ayat Al-Quran itu ya semua bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah. Ma itu sesuatu yang sifatnya umum, baik yang berakal maupun tidak berakal. Kenapa bisa bertasbih? Nah, ini oleh Imam Ibn Arabi dijelaskan karena semua benda yang ada di alam semesta itu memiliki ruh. Karena memiliki ruh sehingga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kemudian pada malam ini kita akan melanjutkan makalah Syekh Ibnu Arabi. Fabhamu ya, pahamilah ya. Ini untuk kita semua ya, followernya Syekh Ibnu Arabi. Ya, fabhamu, fahamilah. Fahamnallah ya, mudah-mudahan Allah memberikan paham kepada kita. Sebab yang memberikan kemudahan paham atau tidak ya Allah gitu. Bukan karena kehebatan manusia. Jadi yang bisa memberikan pemahaman, memahami ajaran-ajaran ilmu hakikat, memahami ajaran Syekh Muhyiddin Arabi ya Allah yang memberikan pemahaman. Bagaimana kalau dia itu ulama besar misalkan. Kalau ulama besar tidak memiliki basic rohani, ya mungkin basicnya syariat untuk memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hakikat begini, sulit untuk bisa menerima, apalagi menggunakan akalnya. Itu. Maka orang yang bisa memahami ilmu-ilmu hakikat ini ya hakikatnya telah diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimnallah wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah memberikan paham kepada kita dan kalian semua. Kalian semua ya kitabnya ya kita followernya ya, orang-orang yang mengkaji kitabnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ya lumayanlah ya didoakan oleh Syekh Muhyiddin. Saroiro
kilmihi, yaitu diberikan pemahaman yaitu tentang rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik kalimah-kalimah yang ada di dalam kitab ini. Karena Syekh Muhyiddin ini menulis kitab ini ya memiliki kedalaman makna. Tergantung dari anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi bagi orang yang tidak mendapatkan anugerah, membaca teks kitabnya Syekh Muhyiddin mungkin baca bisa, kalau yang ahli nahwu shoroh bisa. Cuma untuk menggali maknanya ini apa maksudnya, itu kadang sulit ya, untuk menemukan itu. Tapi bagi orang yang diberikan anugerah oleh Allah, ini diberikan pemahaman syara'iro kilmi, memahami rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik kalimah-kalimah ya, yang ada di dalam kitab ini. Wa tolakna, dan mudah-mudahan Allah memperlihatkan kepada kita, wa iyyakum, dan kalian semuanya. Ya, wa tolikni hakikatil asya, hakikatil asya. Mudah-mudahan Allah membuka ya pemahaman, membuka mata batin kita bisa memahami. Allah khafiyati guyubihi kami, atas hal-hal yang tersembunyi ya, di balik kegaiban hikmah-hikmah ilahiyah. Itu ternyata ya di alam semesta itu menyimpan hikmah ilahiyah. Bagi orang yang masih tertutup mata batinnya, sulit untuk menembus rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik semua ini. Orang melihat objek sebatas objek yang dohir, padahal di balik objek yang dohir tersimpan rahasia-rahasia ilahiyah. Lah, bagi orang yang sudah terbuka tolakna wa iyyakum ala khawi ini, ya dilalahnya itu ya mudah saja diberikan pemahaman, diberikan anugerah ya bisa memahaminya. Amma qauluna alladzi dzakarna, adapun ucapan kami ya, alladzi dzakarnahu, yang telah aku sebutkan. Jadi Syekh Muhyiddin menyampaikan terkait ucapan-ucapanku yang sebelumnya dan di dalam kitab ini. Ya, sebelumnya itu kan membahas huruf per huruf ya, sampai sedetil itu. Ba'da kulli harfin, setelah setiap huruf ya, fa uridu an ubayyinahu, aku ingin menjelaskannya lakum kepada kalian. Jadi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi itu setelah menyebutkan ya huruf, rahasia-rahasia huruf, itu beliau ingin menjelaskan hatta ta'rifu, sehingga kamu mengetahui gitu. Cuma kan problemnya frekuensi rohani orang-orang yang belajar kitab ini berbeda-beda. Ada yang frekuensinya nyambung sehingga mudah memahami, ada yang frekuensinya tidak nyambung. Ini ilmu apa ini gitu kan? Ini enggak nyambung berarti frekuensinya. Jadi hatta ta'rifu minhu gitu. Sehingga mengetahui apa yang tersembunyi di balik penjelasan-penjelasan dalam kitab ini. Malah yang furukum amma la ta'lamun, jangan sampai kamu lari dari apa yang kamu tidak ketahui. Gitu. Jadi karena anggap tidak paham kemudian ya putus asa, susah memahami, repot gitu. Itu berarti himahnya kurang gitu. Karena untuk bisa memahami ya rahasia-rahasia yang berada di balik kitab ini ya perlu proses dan kesungguhan. Kesungguhan itu penting. Manjada wajada itu pasti ya. Kalau kita bersungguh-sungguh ya manjada wajada, pasti bisa merengkuh maknanya, memperoleh rahasianya. Kemudian Syekh Muhyiddin Ibn Arabi mengingatkan fa'aqallu darajati thoriq, ini paling sedikit derajat jalan ya. Ini terkait kita yang ngaji kitabnya Ibn Arabi ini, yang sering menemukan
istilah-istilah baru, ya, penjelasan-penjelasan baru. Ini kan kadang akal kita bisa menerima, kadang menolak. Terkadang ini jelasin apa gitu. Nah, maka selalu saya ingatkan, ketika belum paham, diam dulu, jangan ingkar. Yaitu di kitab Insan Kamil juga dijelaskan, ketika membaca kitab-kitab hakikat belum paham, taslim dulu. Ini berarti bisa jadi saya belum paham. Jangan ingkar dulu, langsung mengklaim, oh ini sesat. Nah, ini gak bakalan kebuka, kefutuh hatinya. Hal yang sama disampaikan oleh Ibnu Arabi di kitab ini. Paling derajat rendahnya seorang salik itu at-taslim. Ya, sama kayak penjelasan Syekh Al-Jili di dalam kitab Insan Kamil. Jadi taslim dulu. Taslim itu ya berserah diri. Misalkan menemukan istilah-istilah baru yang belum kita pahami, ya sudah, mudah-mudahan suatu saat diberikan pemahaman oleh Allah. Jadi tidak langsung menolak, oh ajaran apaan ini, oh ini ajaran sesat. Nah, padahal dia yang belum mampu memahaminya. Belum mampu memahaminya kemudian menuduh sesat. Kalau seperti ini ya sulit untuk bisa memperoleh ya percikan ilmu-ilmu hakikat ini. Jadi yang pertama harus taslim. Taslim itu, saya belum paham, tapi saya akan terus berikhtiar. Mudah-mudahan Allah yang menjadi sumber ilmu ya memberikan pemahaman. Gitu. Jadi at-taslim fi ma la ta'lamu. Derajat yang paling rendah bagi seorang salik belajar ilmu hakikat atau memahami ilmu-ilmu hakikat ketika menemukan hal-hal yang belum bisa dipahami, at-taslim fi ma la ta'lamu. Taslim berserah diri terhadap apa yang belum diketahuinya. Jangan suudzon dan jangan menuduh, apalagi menuduhnya sesat lagi, kan? Ini. Wa Allahu al-qat'u bisidqihi. Nah, yang paling tinggi, ya, paling tinggi itu dia bisidqihi, membenarkan. Itu. Sekalipun belum merasakan. Jadi kalau sudah levelnya keyakinannya itu sudah tinggi, pokoknya apa yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin saya sodaktu, saya membenarkan. Itu. Kalau yang pertama tadi kan taslim, ya ini cara yang paling terendah. Kalau sodaktu itu membenarkan. Kalau membenarkan berarti ada indikasi dia sudah mulai ada proses merasakan. Orang bisa membenarkan karena sudah merasakan. Itu. Ini a'lahu. Begitu juga yang sering saya sampaikan, kalau kita belum paham ya taslim dulu. Sebab suatu saat ketika Allah memberikan kefutuh ilmu kita, kita akan diberikan pemahaman, kita akan diperjalankan rohani kita ya, untuk bisa merasakan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Wa ma'adha hadainil maqamaini, maka selain dari dua makom ini, yaitu makom taslim dan tasdik, fahirmanun, maka terhijab, tertolak. Jadi kalau orang belajar ilmu hakikat kok enggak taslim, belum paham, kok enggak taslim, enggak tasdik, ya sudah dia akan terhijab. Ya, apalagi menggunakan akalnya. Apalagi hanya modal ilmu syariat, kemudian menuduh, mengklaim, menganalisa, apalagi sampai keluar tuduhan sesat. Nah ini fakhirmanun, dia akan terhijab, sulit untuk bisa kefutuh memahami ilmu ini. Ya. Kama anal mutassif bihadil maqamaini sa'idun, sedangkan orang yang disipati ya dengan dua makom ini yaitu taslim dan tasdik. Ya, taslim pokoknya nggak paham ya taslim aja, tasdik gitu. Ini sa'idun, dia akan memperoleh kemenangan, dia akan sukses, sa'id. Karena suatu saat bagi Allah sangat mudah
ya untuk memberikan pemahaman itu. Qala Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Muhyiddin mengutip pendapatnya Abu Yazid Al-Bustami li Abi Musa kepada Abi Musa. Ya Aba Musa, wahai bapaknya Musa, idza laqaita, apabila kamu bertemu mukminan seorang mukmin. Nah, ini pesannya Abu Yazid kepada Abu Musa. Hei Abu Musa, kalau suatu saat kamu bertemu bikalamin, ya, mukminan seorang mukmin, bikalami ahli hadits thariqah, dengan kalimah-kalimah orang-orang ahli thariqah, ya, para sufi, ya. Kul, kamu berkatalah lahu kepada orang tersebut. Jadi kalau ada seorang kiai ulama kok kalimahnya itu kalimah menyentuh ke dalam hati, kalimahnya itu kalimah kalam hikmah yang menyentuh hati kita, maka kul lahu, kamu berkata matur lahu kepada guru, pada kiai tersebut, yad'ulaka, kamu minta doa kepadanya. Yad'ulaka, kamu minta doa laka bagimu. Fa innahu mujabun, karena doanya orang yang demikian tadi, ya, kalimah-kalimah yang keluar dari lesannya itu kalam hikmah, karena sumbernya dari kedalaman hati, dan ini adalah kalimahnya ahli thariqah. Kalau bertemu dengannya mintalah doa. Fa innahu mujabud da'wah, karena dia itu doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lain, ya, kalau kita sowan ke kiai, ke guru thariqah, ke mursyid thariqah, ya jangan lupa minta doanya. Karena doanya itu oleh Syekh Muhyiddin ini mujabud da'wah, ya, mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, ini ilmu kan. Ini. Jadi kalau kita sowan ke kiai-kiai yang arifin billah, gak usah minta macam-macam, minta nyuwun didoakan. Itu. Wa qala Ru'aim, dan berkata siapa Ru'aim, ya, man qa'ada ma'as sufiyah, man barang siapa, qa'ada yang duduk, siapa man ma'as sufiyah beserta para sufi. Jadi barang siapa yang duduk di majelisnya seorang sufi, yaitu orang ahli thariqah, orang ahli tasawuf, wa khalafahum fi syai'in mimma yatahaqqaqu nabihi, wa khalafahum, dan dia nulayani gitu. Jadi dia duduk, ya, di majelisnya para sufi, kemudian dia berbeda atau nulayani dari apa yang telah dia yakini, mimma yatahaqqaqun. Jadi dia sudah mulai belajar ilmu tasawuf, ilmu tarekat, dia sudah paham, sudah yakin. Tapi tiba-tiba wa khalafahum, wa khalafa itu kayak nulayani, beda nih gitu. Nah, kalau ada sifat yang seperti itu, naza Allah, naza, maka mencabut siapa Allahu, Allah nurul imani, nur keimanan, min qalbihi, dari dalam hatinya. Ini beratnya kalau kita berhadapan dengan para sufi, ya. Kita harus bisa menjaga hati kita untuk husnudon, ya, sekalipun kita belum paham tetap husnudon. Jangan sampai khalafahum itu membelakangi atau dia mengabaikan. Nah, ini jangan sampai seperti ini, karena nanti akan rusak imannya. Kalau dicabut oleh Allah nur imannya, ya dia pasti rusak, ya, akhirnya menjadi orang yang asfala safilin, menjadi orang yang direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan penting, ya, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ya, jelas bagi kita
untuk taslim dan tasdik, dan kita juga dianjurkan ya untuk silaturahmi dengan para mursyid ya untuk minta doa. Nah, itu. Dan ketika kita sedang ngaji ilmu-ilmu terkait dengan tasawuf hakikat, ya kuncinya taslim. Jangan kholafahum, jangan nulayani, jangan membelakang. Ini nanti iman kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan istiqomah ya di dalam taslim dan tasdik terhadap ilmunya para ulama muhakkikin. Mudah-mudahan Allah memberikan kefutuh kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai sini. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.